Indeks harga saham gabungan tadi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat dibuka langsung anjlok 1% ke level psikologis 6.800 dan posisi saat ini di pukul 9:02 ini IHSG telah turun 2% dan berada di level psikologis 6.700 saat ini. Turun cukup signifikan dengan volume transaksi mencapai 1,9 juta lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah dan frekuensi transaksi mencapai lebih dari 101.000 kali transaksi yang dilakukan pada menit-menit awal pembukaan pagi ini. Adapun 68 saham menguat, 357 saham terkoreksi dan 138 saham bergerak stagnan. Dan dari sisi indeks sektoral pada pagi ini seluruh sektor saham kompak terbakar dengan pelemahan paling dalam dialami oleh sektor basic industry yang turun lebih dari 2%, kemudian infrastruktur juga turun lebih dari 2%, properti siklikal, non-siklikal, kemudian juga disusul oleh industrial, teknologi, dan energi yang sama-sama turun lebih dari 1%. IHSG tembus 8.600 Pak, tadi Pak. Tedemun. Iya, tembus 8.600 Pak. Tadi biaya perdagangan itu faktornya apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Oh, apa ada sentimen lain Pak? Enggak, pada dasarnya gini. Ketika investor merasa ekonomi membaik dan program pembangunan ke depan lebih jelas, yang di atas kertas sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat, betulan akan terjadi. Oke. Jadi fondasi IHSG adalah perusahaan kan yang bergantung kepada ekonomi. Pada dasarnya nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi kalau bagus seperti sekarang, mungkin ekonomi belum secepat itu ya. Okay. Tapi kan investor pasar modal kan forward looking, orientasi ke depan. Mereka bisa hitung, oh berbahaya jagonya. Gak boleh ngomong gitu ya. Ya ternyata programnya jalan. Jadi harusnya kalau diinterpolasikan ke saham ya seperti itu. Mungkin nggak sekarang, tapi mereka kan melihatnya ke depan, forward looking. Ada beberapa yang gorengan, tapi yang lain juga kan naik juga kan. Jadi kalau nggak ada optimisme di perekonomian, itu nggak akan naik ke 8.600. 86 sekarang. 8.600. Wah mantap. Tapi yang insentif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisaila dengan NIM 1220325. Di sini saya akan memaparkan analisis sederhana mengenai perkembangan IHSG, aliran modal asing atau foreign flow, serta beberapa indikator stabilitas ekonomi dan politik yang mempengaruhi pasar modal Indonesia. Pemanfaatan data yang saya gunakan bersumber dari Microsoft Excel agar memudahkan visualisasi grafik dan tabel sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih jelas. Di bagian akhir, saya juga akan menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Mari kita mulai. Saat kita melihat pergerakan IHSG dari grafik maupun data, ada beberapa indikator dan faktor secara signifikan yang mempengaruhi arah IHSG. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sentimen ekonomi domestik dan global. Ketika ada perbaikan data ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi membaik atau kondisi ekonomi global mendukung, investor cenderung optimis sehingga IHSG menguat. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian global atau krisis tekanan ekonomi dunia, IHSG bisa tertekan. Contohnya, penguatan IHSG dipengaruhi oleh kondisi positif di pasar global maupun regional Asia. Yang kedua, ada kebijakan moneter dan suku bunga, nilai tukar, inflasi. Jika inflasi tinggi atau suku bunga melonjak, itu bisa menekan pasar. Perusahaan berbiaya lebih besar, daya beli melemah, dan investasi bisa turun. Yang kedua ada nilai tukar mata uang lokal atau rupiah, juga berperan sebagai rupiah melemah bisa menurunkan kepercayaan investor asing sehingga bisa menyebabkan dana asing keluar. Yang ketiga ada aliran modal asing atau foreign flow atau investor asing. Masuknya modal asing atau net buy ke pasar saham Indonesia biasanya berdampak positif bagi IHSG
dengan menambah likuiditas dan menandakan kepercayaan investor asing terhadap prospek Indonesia. Sebaliknya, jika banyak investor asing menarik modal atau net sell atau outflow, IHSG bisa tertekan. Selanjutnya ada stabilitas politik dan kondisi domestik. Situasi politik yang stabil dan kebijakan pemerintah yang jelas seringkali meningkatkan kepercayaan investor, sehingga pasar saham cenderung lebih menarik. Sebaliknya, ketidakpastian politik, krisis atau kebijakan yang merugikan bisa membuat investor berhati-hati atau menarik dana. Selanjutnya ada kinerja perusahaan atau sektor-sektor besar yang disebut dengan big caps atau blue chips. Karena IHSG adalah indeks gabungan pergerakan saham perusahaan besar atau sektor dominan, yaitu sektor keuangan, infrastruktur, komoditas, dan lain-lain, sangat berpengaruh. Jika sektor besar performanya bagus, maka IHSG bisa ikut terangkat. Sebaliknya, jika sektor besar melemah, sehingga IHSG bisa turun. Misalnya, ketika sektor keuangan menguat, bisa memimpin penguatan IHSG. Selanjutnya yang terakhir ada sentimen pasar dan psikologi investor. Berita atau global maupun domestik, ekspektasi, persepsi resiko, maupun rumor, semuanya bisa mempengaruhi keputusan beli atau jual investor, sehingga bisa membuat IHSG bergerak tajam meskipun fundamental tak berubah banyak. Faktor jangka pendek seperti ini kadang membuat fluktuasi besar. Kesimpulan dari saya, IHSG bukan hanya sekedar angka. Ia mencerminkan gambaran kolektif dari banyak faktor, yaitu faktor ekonomi, moneter, nilai tukar, politik, investor, domestik maupun asing, dan kinerja korporasi. Dengan memahami indikator-indikator stabilitas ekonomi, serta faktor-faktor pemicu pasar, kita bisa mencoba menginterpretasikan grafik IHSG dengan lebih bijak. Kapan potensi naik, kapan potensi turun. Untuk menampilkan grafik atau narasi seperti di atas, membantu audiens memahami bahwa pergerakan IHSG sangat dinamis dan dipengaruhi banyak aspek, bukan hanya satu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG. Secara umum, faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan IHSG yaitu ada 7. Yang pertama, kondisi ekonomi global, misalnya suku bunga atau the Fed, harga komoditas dunia, dan ketegangan geopolitik. Yang kedua, ada data ekonomi domestik, yaitu inflasi, GDP, suku bunga BI, cadangan devisa, kebijakan fiskal. Yang ketiga, ada sentimen politik, stabilitas pemerintahan, pemilu, kebijakan baru pemerintah. Yang keempat, foreign flow, semakin banyak dana asing yang masuk, semakin besar peluang IHSG menguat. Yang kelima, kinerja sektor dan emiten pasar. Pergerakan saham big caps seperti BBCA, BBRI, TLKM, ASII sangat mempengaruhi IHSG. Yang keenam, ada nilai tukar rupiah. Rupiah yang stabil meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketujuh, psikologi, pasar, dan sentimen jangka pendek. Berita atau rumor dan ekspektasi investor juga dapat mempergerakkan IHSG dengan cepat. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa IHSG bergerak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aliran modal asing, data ekonomi domestik, hingga kondisi global dan politik. Visualisasi data melalui Excel membantu kita melihat bagaimana hubungan antara IHSG dengan foreign flow serta indikator-indikator ekonomi. Secara keseluruhan, semakin stabil ekonomi dan politik serta semakin kuat arus modal asing masuk ke Indonesia, maka potensi penguatan IHSG juga semakin besar. Demikian pemaparan saya mengenai data IHSG, aliran foreign, indikator stabilitas ekonomi dan politik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.